Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Guru Hebat, terkhusus para school leaders. Dan sore ini spesial karena School Leaders Talk episode 13 ini akan menghadirkan 3 pengelola PAUD inovatif. Ya, sesuai kita tahu saat ini lembaga PAUD menjadi lembaga yang memang memiliki tantangan tersendiri, di mana para guru harus mampu mengkonversi pembelajaran offline menuju online, di mana belum semua anak siap secara mental, secara keterampilan untuk bisa belajar secara jarak jauh. Dan pastinya ini akan berpengaruh terhadap performa sekolah. Ya. Menariknya, di tengah tantangan yang sulit ini, ya, di mana para guru mulai kepusingan, orang tua juga tidak kalah pusing dalam rangka mendampingi anak-anaknya untuk belajar secara jarak jauh. Tapi ada beberapa sekolah, banyak sekolah yang justru memanfaatkan ini sebagai momentum untuk akselerasi. Ya, para guru melalui kepala sekolahnya, kita melakukan inovasi-inovasi sehingga justru malah memberikan daya tarik tersendiri bagi siswanya dan juga orang tua. Menariknya, beberapa lembaga ini yang dipimpin oleh pengelola inovatif ini justru lembaga PAUD-nya semakin diminati dan muridnya bertambah. Penasaran kira-kira apa rahasia dan strategi mereka dalam menjadikan PAUD mereka semakin diminati di tengah pandemi? Tanpa menunggu lama-lama, saya akan invite ada 3 pemateri pada sore hari ini. Hadir dari Bekasi, hadir dari Tangerang, dan juga dari Tuban. Ya, inilah dia para pengelola PAUD inovatif Indonesia. Kita sambut ada Indah Hamidah, selaku Kepala PAUD atau Salsabilah Islamic Preschool Bekasi. Ada juga Miss Ria selaku Kepala Little Bee House Tangerang, Banten. Ada juga Kak Rumi selaku Kepala PAUD Inovatif School Indonesia. Nah, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Bunda Hamidah, Miss Ria, dan Kak Rumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali selain pemateri School Leaders Talk ini ada 3, dan menariknya adalah ini ibu-ibu muda semua, ya, seorang pemimpin hebat, dan saya berada di tengah-tengah mereka, dan pastinya saya bersyukur ya, dan pastinya saya akan belajar banyak nih, tanya banyak terkait strategi apa yang sudah diterapkan di
sekolah masing-masing sehingga PAUD-nya di tengah pandemi ini justru semakin diminati oleh anak dan orang tua. Oh, boleh dong. Kita mulai dengan kenalan dulu ya. Monggo dari mana sekolahnya, dari mana? Silakan untuk lebih dekat dengan viewers kita. Monggo. Dari siapa dulu? Bebas saja. Saya dulu ya, Mas. Oke, Bunda, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ditunjuk aja deh, ditunjuk aja sama Pak Fadil. Ya, Bunda silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Fadil, Miss Ria, Bu Arum, dan sahabat Facebook semua. Perkenalkan, saya Bunda Hamidah. Kalau di Facebook biasa dipanggil Hamida Fuad. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah memimpin lembaga Salsabila Islamic Preschool. Itu aja dulu, Mas, perkenalannya. Maaf, di mute Pak Fadil. Terima kasih kalau online ya. Oke, Bunda Hamidah, beliau memimpin salah satu preschool atau PGTK ya di Bekasi ya. Selanjutnya kita akan lari ke Tangerang, Banten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman Facebook komunitas guru pembelajar. Oke. Terima kasih Pak Fadil atas undangannya untuk kita sharing lah ya, ngobrol-ngobrol santai ya Pak Fadil ya, karena saya juga apa sih yang mau saya berikan, kayaknya saya juga harusnya belajar di sini gitu. Dengan Bu Hamidah dan dengan Kak Rumi nih gitu. Saya juga mau menyimak nih, mau belajar dari Bunda Hamidah dan Kak Rumi. Perkenalkan, saya Miss Ria, atau kalau di Facebook saya Hairiyah Hayatun Nufus pakai C. Hairiyah Hayatun Nufus ya, Facebooknya. Saya domisili di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan di TK Little Bee House ya. Di TK Little Bee House Tangsel, Kecamatan Setu. Saya di Little Bee House sebagai kepala sekolah yang merangkap jadi foundernya. Jadi saya founder pendiri Little Bee dari tahun 2016, ya baru 5 tahun ya berjalan Little Bee ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Founder, kepala Little Bee House ya. Beliau juga sebenarnya selain punya PGTK punya SD, cuma sekarang fokus ngomongin PAUD dulu ya Bu, santai aja. Oke, selanjutnya kita akan lari ke Tuban ya. Oh, ada Kak Rumi. Monggo Kak. Oke, terima kasih Pak Fadil ya. Pak Fadil atau Kak Fadil ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, berbahagia dan semoga salam sehat selalu untuk semuanya. Saya berjumpa di sini sama Bu Hamidah, sama Pak Fadil, sama Miss Ria yang tentunya juga orang-orang hebat, pemerkasa usia dini begitu ya. Jadi perkenalkan, saya namanya itu Awel Weda gitu, ejaan lama ya, Harum Mauluda, dan di sini saya sebagai pengelola dari PAUD Intens, mulai dari daycare, kelompok bermain maupun taman kanak-kanak. Begitu Pak Fadil. Terima kasih ya dari Bekasi, dari Banten, dan dari Tuban sudah perkenalan. Masing-masing punya sekolah ya dengan tingkat pendidikan anak usia dini, dan mereka semua punya pengalaman yang luar biasa, punya strategi yang gitu sudah terbukti berhasil ya membuat para orang tua, para siswa tetap jatuh cinta di tengah kesulitan mengelola pendidikan anak usia di tengah pandemi. Boleh ya, ini sebagai pemula. Saya akan menyapa teman-teman dulu di komunitas guru pembelajar di Facebook Live, ya sudah di-share juga. Teman-teman juga boleh bertanya langsung ke pemateri hebat pada sore hari ini. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Boleh sharing dulu cerita awal mulanya terjun ya ke dunia pendidikan anak usia dini.
Gimana ceritanya tuh? Kita ke Banten dulu, ke Bekasi dulu, boleh. Silakan. Oke, boleh saya dulu deh. Ya. Ya, awal mulanya terjun ke pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi setelah saya tamat SMK, sebenarnya pendidikan saya SMK yang hampir tadinya nyaris mau masuk STAN sebenarnya. Karena dari akuntan kan, ini kakak kelas saya ini kebetulan Pak Fadil ini di SMK Sana Kebajikan ya. Tetapi qadarullah setelah saya lulus SMK akhirnya beralih perhatian ke PGTK gitu loh, pendidikan taman kanak-kanak. Karena apa? Karena menurut saya kalau nantinya gitu kan ketika saya berumah tangga gitu kan kayaknya pekerjaan yang lebih cocok gitu kan untuk seorang wanita selain bisa berkarir tapi bisa mengurus anak jadi guru TK deh gitu. Kayaknya seru deh gitu. Awalnya sih seperti itu. Saya lulus SMK tahun 2006. 2006 saya lulus SMK, kemudian saya langsung ambil PGTK. Jadi pendidikan awalnya hanya diploma 1, D1 PGTK di Darul Qolam. Kemudian tahun 2007 saya sudah mulai mengajar. Jadi ketika usia saya masih 17 tahun lebih kalau nggak salah pada saat itu, saya langsung ngajar TK gitu. Dengan segala tantangannya ya, Masya Allah gitu. Ternyata nggak ekspektasinya, oh ternyata kayak gini ya ngajar TK gitu kan, yang mungkin ada rasa luar biasa dengan karakter anak yang unik gitu kan, tapi ya seneng gitu kita di situ. Akhirnya dari 2007 itu saya mengajar TK, sampailah di tahun 2014. Nah, jadi saya sempat ngajar juga di beberapa TK ya. Terakhir sebelum saya mengelola sekolah itu, saya ngajar di daerah Bintaro, ada TK Islam Terpadu Aulia. Mudah-mudahan ada teman saya lagi nyimak nih dari Aulia Bintaro. Saya banyak belajar di sana 3 tahun di sana. Setelah itu saya resign karena saya punya anak tahun 2013. Nah, ketika 2014 ini seorang Ria, seorang yang sangat nekat memang berani untuk mengelola PAUD yang ada di dekat rumah, ada gedung gitu kan di sana. Akhirnya saya coba maju ke sana dan singkat aja ya, singkat cerita nih, kalau mau diceritain panjang karena ini bukan jatah saya sendiri, saya harus berbagi. Jadi saya akhirnya bisa mengelola PAUD itu, Tandur itu selama 2 tahun. Dan qadarullah seiring berjalannya waktu 2014 ke 2016 kan, akhirnya di 2016 saya bisa mendirikan Little Bee House. Itu juga ada perjalanan ininya lah pasti yang panjang gitu kan selama 2 tahun itu. Nah, akhirnya mendirikan Little Bee House 2016 dengan nekat juga gitu kan. Makanya jadi kalau ditanya modal buka TK tuh apa sih gitu. Modalnya hanya keinginan yang kuat gitu kan dan action gitu. Karena cuman punya mimpi tanpa action itu akan nothing gitu. Jadi saya juga sebenarnya bukan orang yang punya modal, saya tidak terlahir dari orang kaya. Dulu saya gaji guru hanya 150.000, gaji guru 500.000, mau sampai gaji guru yang 1 juta ke atas, itu saya totalitasnya sama gitu. Jadi yang saya berikan kontribusinya saya nggak beda-bedakan gitu. Untuk di lembaga yang kasihnya kecil, saya segini aja enggak. Saya karena saya punya keyakinan dengan kita memberikan effort yang lebih, Allah tuh nggak tidur kok. Rezeki kita sudah diatur gitu. Dan ini mungkin ya tabungan kita gitu kan. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan sehingga bisa mendirikan Little Bee House ini. Di Little Bee juga ada daycare juga, sama tadi Kak Rumi bilang ada daycare ya di Tuban. Kami pun di Little Bee awalnya sudah langsung buka ada daycare. Dan kalau diceritakan Little Bee itu berdirinya bulan Juni 2016. Jadi kalau secara akal dari mana dapat murid, sedangkan Juli sudah ini ya sudah mulai, makanya dibilang nekat. Itulah yang perjalanan nekat yang alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Ini nanti di cerita selanjutnya tahan dulu Miss. Oke. Maaf ini dari ya. cerita singkat kita dapat ya. Intinya mah punya niat dan action ya, and you did it well gitu ya. Nanti cerita selanjutnya kita akan korek lagi ya. Kita akan ke Tuban nih ya.
Kak Rumi. Mm-mm. Kak Rumi ini Yes. kenapa sih akhirnya nyemplung di dunia anak usia dini? Kalau pemahaman saya kan sebelumnya bukan di usia dini ya kalau nggak salah. Monggo. Ya, Kita dulu. benar. Benar. Ini jadi hampir sama ceritanya dengan Miss Ria ya, tetapi di sini guru terbaik saya yang membuat saya jatuh cinta ke pendidikan anak usia dini itu justru ke anak saya gitu. Anak saya yang pertama itu waktu saya pautkan, saya sekolahkan dulu di 3 sekolahan itu nggak gitu. Terus aduh gimana ya, jadi emosi ibunya nih, aduh anakku sudah 3 sekolah nggak cocok, ya udah aku ajar sendiri aja gitu. Akhirnya saya juga sama di 2016 itu saya akhirnya memberanikan diri untuk membuka yang intens tadi. Sebelumnya memang saya itu di lembaga informal ya, untuk tapi lembaga kursus dan pelatihan. LK Pali menjadi PAUD Intense School dulunya kayak gitu. Itu karena anak-anak saya sendiri gitu. Anak saya butuh sekolah, butuh yang diterapkan dan seperti apa. Sama hampir seperti Miss Ri tadi ya. Ketika nyemplung gitu, aduh saya habis ngajar SMA gitu. Saya dulu lulusannya psikologi pendidikan, bimbingan konseling begitu. Nah itu setelah 2015 resign dari SMA, 2016 saya langsung memberanikan diri untuk membuka PAUD begitu, dan alhamdulillah sampai saat ini semakin jatuh cinta, dan ternyata benih PAUD itu sebenarnya ini nanti pasti pengelolanya itu yakin begini ya, yang membawa kita bisa sampai seberhasil ini mendirikan lembaga, menjalankan lembaga adalah karena hati kita. Itu yang pertama mungkin ya Pak Fadil ya, hati dan diteruskan oleh semangat, maka itu yang luar biasa. Meskipun kalau tadi ya nominal rupiah itu guru PAUD seberapa sih begitu, tapi kebahagiaan kita dan mudah-mudahan ini menjadi amal kita untuk besok begitu. Gitu, singkat ya, aja Pak Fadil. Pengelola kece, jadi ceritanya aja udah mengandung inspirasi yang luar biasa ya. Nanti saya akan tanya-tanya lagi nih, gali lagi ya dari Kak Ruby ya. Selanjutnya kita akan ke Bekasi ya. Kita akan terbang ke Bekasi, shoot, ya. Ada Bunda Hamidah ya, Bun, boleh cerita singkat ya kenapa asal mulanya nyemplung di dunia pendidikan anak usia dini? Ya, kalau belajar masalah pendidikan anak usia dini itu kebutuhan mendasar seorang ibu ya, terlepas dia mau mengajar ataupun tidak, gitu ya. Dan kebetulan yayasan yang saya bekerja itu pada tahun 2015 belum memiliki TK, gitu, lembaga anak usia dini itu belum, gitu. Dan berangkat dari situ, kebetulan kan siswa pada tahun itu kurang lebih 800-an ya, Salsabila Islamic Preschool itu SD-nya 800-an. Terus saya berpikir pada tahun 2015, kenapa ya nggak mendirikan TK gitu loh, padahal cukup lumayan kalau kita mengambil masa dari SD. Nah, itu yang saya pelajari. Terus kemudian yang kedua, saya survei ke beberapa lembaga, gitu kan, ke beberapa lembaga, apa sih yang ada, yang kelebihan dari lembaga A, kekurangan lembaga B, gitu. Nah, itu saya belajar dari itu, dan yang ketiga itu posisi lembaga saya ini ada di tengah kota, gitu, ada di tengah kota, dan banyak juga di sekitaran lembaga saya itu sekolah-sekolah yang besar gitu, dan kebanyakan itu non muslim. Bukan kebanyakan, sekolah besar itu ya kebanyakannya non muslim gitu. Nah, di situ saya tertantang gitu, saya mantep gitu kan di pendidikan anak usia dini. Bismillah, 2016 saya mendirikan Salsabila Islamic Preschool. Awalnya saya tidak langsung mendirikan, butuh proses 1 tahun. 1 tahun untuk observasi ke Bandung, observasi ke Jakarta, observasi kemana-mana, saya pelajari gitu kan, semuanya apa yang ada kekurangan dan kelebihan lembaga di sekitar. Nah, bagaimana di lembaga saya itu harus bisa menyempurnakan semua kekurangan yang ada di lembaga-lembaga sekitar itu. Itu ya, intinya pendidikan anak usia dini adalah kebutuhan mendasar seorang ibu dan panggilan hati, ya, panggilan hati seorang muslimah ya, muslimah ingin membenarkan
pendidikan-pendidikan di anak usia dini. Itu aja. Sepakat ya. Jadi belajar pendidikan anak usia dini langsung menjadi kebutuhan seorang ibu. Keren ya. Ini kalau ini baru pertanyaan pertama ya, baru singkat ini udah setengah jam nih orang-orang hebat ini ya. Dan mengandung inspirasi yang luar biasa. Dan kalau boleh tadi saya ikat ya, jadi dorongan atau sejarah akhirnya teman-teman bertahan di pendidikan anak usia ini ya sebenarnya own vision ya, visi pribadi yang memang punya visi yang kuat terhadap pendidikan dan akhirnya sampai sekarang teman-teman terbukti growing di lembaga masing-masing ya. Oke, saya akan tarik ke pertanyaan selanjutnya yang agak mirip seperti itu. Tadi kan sejarah perjalanan nyemplung di dunia anak usia dini. Nah, teman-teman kan sekarang saat ini posisi sebagai pengelola ya. Seperti yang kita pahami sebenarnya nggak semua guru tuh punya mimpi jadi kepala sekolah ya, nggak semua guru, dan bisa jadi nggak semua guru punya kompetensi sebagai kepala sekolah ya. Dan ada kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah karena emang ada amanah, dianya mungkin nggak ada visi gitu ya, tapi karena dipercaya atau mungkin sudah lama jadi kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri sampai saat ini menjadi pengelola kan pasti because you have your own vision, karena teman-teman pasti punya visi yang kuat gitu ya. Nah, boleh dong satu frasa, satu kalimat aja ya yang membuat teman-teman tuh yakin dan bertahan menjadi seorang pengelola di pendidikan anak usia dini. Strongest vision-nya apa sih? Boleh ke Bekasi, boleh ke Tuban, boleh ke Tangerang, silakan. Oke, siapa dulu ini? Oke, Banten paling siap. Silakan Banten. Peserta dari Banten. Kayak Miss Universe. Monggo, Miss. Kayak ikut cerdas siapa cermat. dulu Kompimpa ya? Kayak ikut cerdas cermat. Cerdas cermat. Oke, tadi apa ya? Strong vision ya. Maksudnya apa sih hal mendasar gitu yang insya Allah tetap yakin ke depannya aku memang akan survive di pendidikan anak usia ini gitu ya, Coach ya? Yes. Oke. Ya, yang satu hal sih, karena kalau kita punya visi ini, visi ke depan yang sudah kita tahu ya, mendidik anak gitu kan, memberikan ilmu itu bisa jadi amal jariah. Sebenarnya itu yang menguatkan saya di saat kondisi apapun itu terjadi gitu. Nah ini kalau sudah jadi kita lagi down, kita lagi di titik yang bawah gitu kan dari passion kita ini, ketika saya mengingat kembali apa niat dan tujuan kamu di awal, itu saya bangkit lagi dan itu bikin saya semangat lagi. Karena untuk amal jariah insya Allah ke depannya seperti itu. Harapannya sih udah satu itu aja. Noted ya. Amal jariah yang memang menjadi visi utama. Keren banget ya. Benar-benar bisa istiqomah buat saya juga ya. Oke, selanjutnya kita ke Bekasi. Boleh ke Bekasi? Oke, yang menjadikan motivasi atau dorongan terkuat saya menjadi kepala sekolah, saya ingin mengaplikasikan passion dan visi tentang sekolah. Itu yang menurut saya saya bisa menghimpun SDM yang luar biasa sehingga menghasilkan lembaga pendidikan yang tidak biasa. Kalau kita bicara tentang wewenang guru dan kepala sekolah, kemudian motivasi guru dan kepala sekolah tentunya di sini berbeda. Ya, kalau wewenang berarti kalau kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengubah kebijakan, membuat kebijakan, rekrutmen guru gitu kan, terus kemudian mengarahkan kurikulum, sedangkan guru tidak ada. Gitu, tidak punya wewenang itu. Dan kemudian motivasi pun itu akan berbeda, motivasi guru dan kepala sekolah. Kalau motivasi guru berarti otomatis dia hanya mengimplementasikan skill mengajar saja. Itu berbeda dengan kepala sekolah. Berarti kalau kepala sekolah mengimplementasikan skill manajemen dan leadership. Gitu. Kalau bisa kita bicara manajemen berarti kan otomatis kita bicara SDM, bicara kurikulum, bicara keuangan, bicara fasilitas gitu kan. Nah, unsur-unsur ini yang menjadikan motivasi saya motivasi terkuat saya untuk menjadi kepala sekolah itu. Ya, luar biasa ya. Jadi pengelola karena saya rasa peluangnya, wewenangnya, skopnya lebih gede buat merubah pendidikan gitu ya. Keren ya. Oke, thank you Bun. Kita ke Kak Rumi. Gimana Kak? Oke, kalau ditanya visi, apa sih yang menjadi visi utama begitu? Kenapa kita tertarik sekali dengan dunia anak usia dini? Yang pertama adalah masa depan.
gitu ya. Kalau satu kata itu masa depan. Jadi kalau boleh kita kulik lagi begitu ya. Pendidikan yang paling awal di mana? Kalau tidak diajarkan di mulai anak usia dini. Jika kita saat ini hanya berempat ya kita, tapi bagaimana jika diikuti dengan pengelola-pengelola lain yang sama-sama satu misi untuk menjaga masa depan Indonesia. Karena besok itu anak-anak yang kita rawat, yang kita asah, yang kita asih, yang kita asuh, itu bakal menjadi pionir-pionir masa depan Indonesia. Jadi itu yang paling mendorong kami untuk bergerak begitu, mendorong kami untuk tidak berhenti meskipun tadi Miss Ria katanya ketika kita lagi down begitu ya, niat kita mungkin sama, kita semua memiliki niat yang sama. Jadi tonggak masa depan itu kalau kita bisa tanamkan sedini mungkin sama anak-anak, insya Allah kelak besok kita akan memanen hasilnya. Mungkin tidak akan terlihat saat ini, tetapi kita akan melihatnya masa depan besok gitu. Ya kayak gitu. Jadi biasa, kayak sedikit ya. Kalau inten itu kan dari kata inten. Kalau bahasa Jawa inten itu berlian. Itu kenapa namanya intens begitu ya. Namanya itu inten berlian. Jadi saya ingin anak-anak didik besok itu menjadi mutiara-mutiara yang terpendam, mutiara-mutiara berlian yang kelak itu akan bersinar membanggakan negara kita tentunya gitu, Pak Fadil. Inten, aku bacanya intens, luar biasa ya filosofi namanya ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah ya menuju impian si pengelola ya. Luar biasa kalau saya garis bawahi gitu. Masing-masing pengelola pasti punya visi yang sama dan punya strong vision yang berbeda ya. Kalau tadi Miss Ria itu lebih kepada aku ngerasa menemukan sesuatu kalau anak usia dini, apalagi kita bisa sharing something gitu ya. Kalau Bunda Hamidah leadership juga pengen skopnya lebih gede. Kalau saya jadi guru bukan berarti nggak oke, cuman scope untuk merubah pendidikannya terbatas. Maka I have to be a leader in the schools, so I have this kind of opportunity. Nah, kalau Kak Rum ini menarik sekali, futuristic ya. Jadi melihat masa depan dengan memperbaiki masa kini di usia dini, keren banget ya. Jadi ini tentunya menjadi catatan buat kita semua ya. Kalau itu semua bisa kita terapkan di sekolah masing-masing, itu luar biasa. Dan saya rasa ya kita semakin optimis terhadap pendidikan kita ya. Oke ya, ini teman-teman luar biasa ya, baru sharing pertanyaan awal ini baru pembuka ya, kita sudah masuk jam 5, kayaknya sampai jam 6 nanti ya, nggak apa-apa ya. Bisa dia udah lanjut aja. Udah mau terbang lagi nih kemana nih ya. Oke, nah saya akan sedikit geser ke konteks saat ini ya teman-teman. Kita sudah kurang lebih 16-17 bulan berjuang gitu ya, di tengah serangan pandemi. Ya, dan pendidikan anak usia dini kan menjadi level yang cukup menantang ya, di mana siswa belum terbiasa, bahkan belum boleh sebagian untuk terbiasa dengan gawai gitu ya. Kemudian secara psikologis juga mereka harus dibatasi screen time-nya, tapi secara kebijakan pemerintah kita nggak boleh tatap muka gitu ya. Itu kan very challenging ya, sangat menantang bagi pengelola pendidikan anak usia dini. Kita pengen tetap berkontribusi supaya anak kita bertumbuh bahagia, cuman harus dari rumah masing-masing. Nah, menurut catatan teman-teman nih selama kurang lebih 1,5 tahun ya, tantangan terbesar di lembaga masing-masing apa? Tantangan terbesar dalam mengcustomize ya sistem pendidikan di anak usia dini di tengah badai pandemi. Boleh dong cerita? Cerita dulu. Boleh. Siapa dulu? Silakan. Oke, baik. Kalau tantangan terbesar ya selama kita kurang lebih 2 tahun mengelola PAUD di masa pandemi, sepertinya entah sama atau beda nih dengan Bu Arum sama Miss Ria. Kalau saya tantangan terbesar itu ada pada SDM, ya mengelola SDM. Itu dimana kalau kita bicara SDM berarti kita bicara mental. Ya, mental para guru itu, mental para guru di sini karena guru itu harus berubah mindsetnya gitu kan, mindset mereka harus berubah bagaimana mereka bermental guru yang tangguh gitu, yang guru yang harus siap dia untuk kreatif, guru yang harus siap dia untuk inovatif, produktif
gitu. Kalau ada di Facebook saya kayak seperti resiliensi, responsif, dan dia bermanfaat untuk teman-teman sejawatnya di penggiat PAUD itu ya. Tantangannya terus kemudian selain mental kita bicara kalau di SDM itu adalah kerja keras. Kerja keras mereka menjalankan PJJ. Mungkin secara teoritisnya itu PJJ malah bukannya ringan gitu kan, pembelajaran hanya 2 jam dalam 1 hari gitu kan, sepertinya itu ringan gitu dibandingkan beban kerja guru sebelum pandemi. Padahal kan kenyataannya itu bisa 10 kali lipat gitu kan kerja keras kita gitu, kerja keras kita itu bisa 10 kali lipat. Nah, kebetulan di Salsabila itu bukan hanya kegiatan pembelajaran jarak jauh saja yang ada di Salsabila. Ya ada 3 kalau di Salsabila selama pandemi. Bagaimana guru itu kerja keras menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya, terus kemudian ada school visit itu setiap hari. Ya, itu otomatis rolling, dan kemudian ada yang namanya homeschooling. Jadi homeschooling ini kegiatan yang memang tidak, ini opsional ya, opsional, orang tua boleh memilih, yang bertujuan hanya untuk anak-anak yang memang membutuhkan dukungan belajar. Biasanya kebanyakan orang tua yang bekerja. Setelah kita share ke orang tua, ternyata peminatnya itu hampir 80% siswa untuk mengikuti homeschooling. Gitu. Berarti kan di sini kerja keras yang luar biasa, bagaimana semua 3 ini berjalan. Gitu. Terus kemudian melatih komunikasi. Ya, melatih komunikasi guru dengan orang tua. Dan memang kalau di Salsabila yang terkenal itu memang khas komunikasinya, gitu, komunikasi guru, gitu. Kami sudah menghindari 12 gaya populer, ya. Terus kemudian semua bunda guru itu bicara dengan bahasa sesuai dengan EYD. Jadi kalau teman-teman bisa observasi nanti ke sekolah, nah itu guru-guru kami, anak didik kami itu memang bahasanya itu seperti bahasa kartun, gitu. Itu khas. Nah ini belajar komunikasi aja sangat sulit, gitu. Sebelum pandemi aja sangat sulit untuk menyesuaikan, terlebih sekarang tuntutan. Menarik nih, saya langsung karena pembahasannya oke banget, saya langsung pertajam ya. Nah ini kan tadi kan kalau dari poin besar kan luar biasa menggerakkan SDM ya. Jadi kalau dari SDM-nya udah kuat, mentalnya bagus, it gonna be work well gitu ya. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman pengelola di luar sana itu kan menggerakkan SDM itu kan nggak mudah ya. Ya kan pasti ada tantangannya. Bunda selama ini nemu nggak tantangannya, hambatan dan hambatan yang paling sulit dan apa yang sudah Bunda lakukan? Mungkin bisa jadi something nih buat teman-teman di luar sana nih. Kalau di SDM itu biasanya fluktuatif ya. Mereka itu semangatnya itu pasti fluktuatif. Itu kadang yang bikin saya sulit gitu, sulit untuk merangkul. Kadang dia ada di atas gitu semangatnya, kadang ada di tengah, stabil, kadang ada di bawah gitu. Sedangkan kan katanya kalau guru itu tidak, apalagi pandemi, guru itu tidak boleh banyak dilibatkan di administrasi gitu kan. Itu aja yang tantangan yang saya ya, guru itu yang fluktuatifnya itu Mas. Kadang kalau fluktuatif saya mau rangkul gitu kan, aduh biarkan saja dulu gitu, dia merasakan dulu gitu apa yang dia rasakan gitu. Itu jadi kitanya itu yang sebagai pengelola itu mundur maju gitu, untuk mendekati gurunya mundur maju gitu. Tapi ini harus diselesaikan gitu, harus diselesaikan ya. Kami ada pendekatan individual gitu. Kalau kami kan mungkin sering lihat, kita sering jalan gitu kan, sering makan bersama-sama, sering lesehan bersama-sama itu. Oke, ya jadi saya tarik kesimpulannya, jadi tantangannya motivasi guru yang up and down gitu ya, nggak semua guru motivasi selalu di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, dan solusi yang sudah Bunda lakukan dan it works untuk tim di sana adalah tahu waktu kapan maju, kapan mundur, dan sesekali ngariung gitu ya. Ngariung itu menjadi something untuk membangun engage ya. Oke, bungkus nih, keren banget ya. SDM menjadi poin kunci tantangan dalam masa pandemi ya. Kalau dari intern, sekarang nyebutnya intern ya. PAUD Intern School selama pandemi ini tantangan yang paling susah itu apa ya untuk menggerakkan PJJ ini gitu ya, Kak Rumi? Oke, langsung saya jawab ya Mas Fadil ya. Kalau SDM itu kan tadi di intern lembaga ya. Sekarang bagaimana kita berhubungan dengan di luar begitu. Yang utama adalah karena sasaran pendidikan anak usia dini itu jelas. Kita adalah
peserta didik kita, anak-anak usia dini. Jadi tantangan terberat adalah bagaimana mengemas pembelajaran supaya mereka itu tetap bisa berinteraksi, mereka tetap bisa tumbuh kognitifnya, aspek sosial emosionalnya, bahasanya, seninya, terus kemudian 6 aspek perkembangan itulah pokoknya untuk anak usia dini. Bagaimana kita meramu, meracik, membumbui begitu ya bahasanya pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah, tetapi juga ngena gitu ke arah 6 aspek itu yang harus pikiran kita, terutama bagi pengelola. Pengelola harus mendorong bagaimana menemukan alat pembelajaran yang kira-kira mudah diakses di rumah, begitu. Terus kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, apakah kita menemukan seandainya ada masalah ya, karena beberapa siswa kita kan ada yang orang tuanya wanita karir, tidak bisa kita tembak untuk bisa mendampingi anaknya totalitas begitu. Nah, itu bagaimana kita meramu supaya anak bisa secara mandiri belajar, hanya didampingi sedikit begitu aja sama orang tua. Itu yang paling membuat ini ya, yang paling tantangan yang harus paling krusial gitu ya, tantangan. Betul. Oke. Jadi mengemas pembelajaran ya, saya garis bawahi, mengemas pembelajaran menjadi tantangan yang paling ekstrim ya untuk pengelola PAUD supaya tetap bisa mengakomodir 6 aspek pembelajaran anak usia dini. Nah, dalam mengemas pembelajaran itu Kak Rumi, apa yang paling sulit nih di guru-gurunya? Dan apa solusinya biasanya? Jadi kan begini ya, kita ini kemarin mulai pertama awal masa ini jelas kita sudah mendapatkan kurikulum darurat. Artinya bagaimana kita mengemas pembelajaran yang mudah, murah, tetapi bermanfaat. Tetapi dari kata itu tidak segampang tulisannya, begitu Pak Fadil ya. Artinya gimana? Mudah menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Tetapi ketika kita menemukan barang-barang yang ada di rumah, satu, nanti kita misal berikan contoh botol. Nih ya, saya berikan contoh botol begitu. Nah, macam-macam rumah itu kan botolnya berbeda-beda begitu. Nah, tentunya yang kita kejar adalah bagaimana apakah tujuan itu terlaksana, tujuan pembelajaran itu terlaksana, ataukah bagaimana anak itu menyatukan. Kalau misalkan kita berbarometer pada tujuan pembelajaran, begitu anak ketika mengenal botol itu tinggi, punya tutup seperti ini, itu berarti sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Tetapi ketika kita mengenalkan gitu ya tentang sesuatu yang menjadi ciri-ciri misal, itu kan tidak bisa kita tembak dengan apa yang segampang yang kita temukan di rumah. Itu yang memang masih meramu. Ada beberapa teman mungkin di lembaga-lembaga, oke nggak apa-apa begitu ya. Contoh kita ngasih pembelajaran tadi tentang botol. Botol itu satu rumah, caranya gimana? Langsung saya beri ya. Itu ketika kita hampir setengah semester meracik seperti itu, ada orang tua yang mengalami kesulitan, ada orang tua yang, Bun, kita di rumah itu loh tidak punya yang seperti ini, begitu. Padahal kita sudah memberikan ini ya keringanan begitu. Nggak apa-apa mah, bisa menggunakan bahan lainnya. Tapi kan namanya orang tua itu kan juga terpacu ya untuk mendampingi anaknya mungkin gitu. Nah itu kita mengkoreksi gitu, mengevaluasi daripada nanti orang tua malah yang bingung, harus belanja barang pembelajaran sendiri, harus yang seperti apa. Jadi kita mengemas. Oke lah, memang di masa pertama pandemi di inline school itu lebih banyak keluar biaya sampai kayak gitu Pak Fadil. Tetapi kita benar-benar memberikan satu produk yang itu bisa seragam untuk anak-anak. Ya itu susahnya memang. Kita mengemas, mempacking begitu ya alat-alat bahan pembelajaran yang itu di rumah bisa dipakai untuk semua anak jadi sama. Mereka pun memakai bahan pembelajaran yang sama, menggunakan bahan pembelajaran yang sama dan tinggal mengadopsi bahan pembelajaran itu. Tapi susahnya ya tadi guru-guru yang merancang begitu. Sebenarnya juga simple sih. Kita memberikannya itu ada karet, terus stick es krim, balon. Ya, yang mudah-mudah kayak gitu, tetapi kita kan ngemasinnya kecil-kecil itu untuk mengantisipasi tadi karena nggak semudah yang segampang pembelajaran dari rumah itu gitu. Oke, notice sekali ya. Jadi merancang pembelajaran sesuai untuk di rumah itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya, dan
di Intan sendiri mempunyai banyak kendala, dan contohnya tadi ketika sudah disampaikan ke orang tua, ternyata orang tuanya nggak bisa gitu ya. Kalau kata kuncinya adalah mengkomunikasikan apa yang sudah diberikan, mengevaluasi secara berkelanjutan. Jadi kalau bahasa itu mah nggak ada satu media yang fix untuk semua anak gitu ya. There is no one media that fits all. Jadi nggak ada satu media pelajaran yang cocok untuk semua anak. Maka sangat mungkin ada yang kurang, maka kuncinya dikomunikasikan dengan orang tua dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dan tadi siap modalnya lebih banyak, itu kata kuncinya ya. Oke, kalau di Tangerang gimana case-nya? Saya rasa dari Bekasi, Tuban, Tangerang juga sangat mungkin punya case yang berbeda, mungkin juga sama. Monggo, Misria. Ya, oke. Terima kasih. Kurang lebihnya memang sama ya apa yang sudah diutarakan Bunda Hamidah dan Kak Rumi. Tapi kalau di kami sendiri, jadi tadi benar itu ada yang tantangannya, challenging-nya itu ada yang internal, ada yang eksternal ya kan. Yang eksternal itu kan pastinya anak didik kita ya, murid kita. Kemudian orang tua. Nah, tantangannya apa? Tantangannya pasti dalam kita merancang, mendesain sebuah kegiatan belajar mengajar, itu kan kita harus berpikir gitu ya. Jadi memang kalau saya tuh ngomong ke tim, kita memang sekolah main-main, tapi kita buat rancang pembelajaran tidak main-main gitu. Jadi sekolahnya memang main-main, tapi dalam merancang kita nggak main-main gitu. Karena kita benar-benar berpikir sampai apakah ini tercapai indikatornya, KDKI-nya, kemudian supaya orang tua juga tidak berpikir, oh seperti yang tadi Kak Ruby katakan, botolnya harus kayak gini ya Bu, ada ini ya. Nah, orang tua di kami akhirnya itu kita juga lebih intens membangun komunikasi, parenting juga akhirnya jadi lebih intens nih selama pandemi. Dan akhirnya membuat orang tua udah lebih kritis. Malah Masya Allah ya, orang tua sekarang jadi lebih all out banget. Kita cuma kasih tahu, Mams, kita mau berkreasi membuat apa gitu kan, kolase. Medianya sekarang rupa-rupa warnanya gitu. Jadi mereka nggak terpatok sama media bahan ajar yang cuma kita kasih origami, stick es krim. Ternyata luar biasa. Mereka bisa kayak pakai kulit kacang, dari kulit telur, terus kadang yang itu apa Oh ini tadi dari bekas apa ya, rautan Miss, misalkan apa. Jadi beragam dan orang tua jadi paham arti merdeka belajar yang sesungguhnya gitu. Jadi tantangannya sebenarnya dalam mendesain itu. Kita buat pelajaran memang main-main tapi nggak main-main untuk merumuskannya. Itu dari tantangan ke itu ya. Keren, kalau tantangan lainnya masih banyak lagi sih Mas. Apalagi saya juga pengelola PAUD-nya kan selaku founder. Bagaimana di keuangan, nah itu juga. itu nanti ya, masalah dapur nanti lagi gitu ya. Iya. Oke, yang menarik ya kalau tadi di boleh tambahin tadi, jadi kita dalam PJJ ini harus berpikir KISS, berpikir kreatif, berpikir inovatif, dan berpikir solutif gitu. Itu aja. KISS ya, oke. Luar biasa tuh KISS ya, teman-teman catat ya. Nah kalau tadi Misria sampaikan menarik ya terkait bermain ya, di mana memang ya PAUD ya main gitu ya. Konsep front desk, ada konsep back desk. Jadi front desk mereka bermain, terlihatnya main-main, tapi di belakang meja sebenarnya ada hard work gitu ya. Jadi kalau dalam bahasanya playing with well design gitu ya. Jadi bermain dengan desain yang betul-betul baik, dan itu orang mungkin nggak tahu di belakangnya guru-guru ngapain gitu ya, gunting-gunting menyiapkan semuanya dan sebagainya, pelatihan malam-malam dan sebagainya. Tapi di depan layar siswanya bermain and happy. It's really something ya. Jadi fokus kita buat anak bermain dan happy, 6 aspeknya terpenuhi. Tapi di belakang layar ini para pengelola pasti berjibaku untuk menggerakkan para SDM yang ada ya. Ini menarik ya, playing with well design ya, motif ya. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Mas Ria terkait lesson learn ya. Jadi di tengah kita terpaan kondisi yang sulit, harus siap lari sana ke sini, berubah dengan cepat, tapi you get something, kita mendapatkan sesuatu yang baru, dan itu asik banget ternyata ya. Jadi kita belajar ini ternyata, kita mendapatkan ini ternyata. Nah, belum semua teman-teman mungkin muncul ya poin-poin yang seperti itu. Nah, teman-teman boleh di-share dong, apa sih yang menurut teman-teman, momen pandemi ini sebagai sesuatu yang momentum untuk mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman dapat sesuatu apa yang menurut teman-teman tuh keren banget ternyata ya gitu. Apa tuh kira-kira?
Oke, kita ke Bekasi. Kalau lesson learn ya, yang terbaik selama memimpin di masa pandemi itu adaptasi. Menurut saya adaptasi, karena kita sudah terbiasa banget, kalau bahasa saya ke guru-guru itu, kita harus selalu pasang kaki kuda-kuda gitu, walaupun kita sudah membuat konsep plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Gitu kan, ini belajar kita beradaptasi banget gitu kan, adaptasi dalam bidang kurikulum, maksudnya di bidang kurikulum, kemudian di keuangan, semua unsur-unsur manajemen itu kita adaptasi. Itu yang benar-benar merupakan lesson learn, itu yang pertama, dan yang kedua adalah ketahanan mental. Ya, kembali lagi kebijakan yang selalu berubah-ubah ini membuat kita tahan mental. Belum lagi kan kita pressure otomatis kan bisa dari internal gitu, belum lagi dari yayasan, dari orang tua gitu kan, dan lain sebagainya, itu kita yang bisa menjadikan kita tahan gitu mental kita gitu kan. Itu terus yang ketiga jadi perubahan mindset kalau saya ya. Jadi saya menjadikan pandemi ini bukan suatu musibah yang menjadikan kita pesimis, musibah yang menjadikan kita pusing, musibah menjadikan kita stres. Kalau kita stres, pusing, pesimis, yang dirugikan siapa? Orang tua. Yang dirugikan siapa? Lembaga. Yang dirugikan siapa? Anak. Tapi saya merubah mindset di pandemi ini, musibah pandemi ini adalah suatu tantangan. Suatu tantangan yang saya harus maju gitu loh. Saya harus maju, saya harus bergerak gitu, dan saya harus bersaing dengan lembaga-lembaga minimal di Bekasi gitu kan, maksimal lembaga-lembaga yang ada di Indonesia gitu. Saya berpikir seperti itu ya. Sudah gitu, dan alhamdulillah ya, ternyata berkat kita terus merubah mindset gitu bahwa pandemi ini adalah tantangan gitu kan, dan alhamdulillah kita, bagi saya itu prestasi ya, kita sudah membuat video 120 video pembelajaran, dan itu sudah saya share di YouTube. Terus kemudian alhamdulillah sudah membuka kelas juga ya, beberapa kelas, dan sudah membuka akun media pembelajaran PAUD kurang lebih 16.000 itu selama pandemi 1 tahun. Ya, alhamdulillah itu karena kita adaptasi, kita bertahan, masuk mempunyai ketahanan mental dan perubahan mindset itu, Mas. Jadi tantangan yang harus kita maju. Ya, prestasi. Luar biasa ya. Jadi diterpa kesulitan, badai yang menguatkan gitu ya. Bertahan di tengah badai, akhirnya jadi strong, otot-otot itu terbentuk gitu ya. Mudah-mudahan mindset baru yang kebentuk ini menjadi kebiasaan yang permanen ya, untuk tim kita bisa terus bergerak, beradaptasi dengan pastinya nanti akan ada tantangan-tantangan baru soalnya ya. Dan saya rasa timnya teman-teman sudah siap, keren banget ya. Oke, kita kemana nih? Kita ke Banten dulu ya. Oke, siap. Ya, tadi apa sih pembelajaran yang didapatkan ya selama masa pandemi? Pastinya banyak banget gitu ya. Banyak banget hal yang didapat. Salah satunya yaitu tadi medsos, akun YouTube sekolah akhirnya jadi hidup. Yang awalnya cuma mungkin buat atau bahkan belum pernah buat yang namanya channel YouTube sekolah gitu kan. Akhirnya jadi bermanfaat, jadi bisa mengisi konten-konten pembelajaran untuk anak usia dini. Itu pastinya poin plusnya. Kemudian ya tantangan pandemi itu seperti slogannya Indonesia 76 tahun ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Guru yang tangguh, guru yang mau bertumbuh gitu. Ya. Oke, kita ke Tuban nih. Tuban udah dapat pembelajaran apa yang paling kece selama pandemi ini buat tim dan pengelolanya ya? Oke, biar langsung digabung ini. Saya menggabungkan Miss Ria tadi ya, kalau tumbuh. Memang benar, lagi mungkin ini kita sama ya, Miss Ria sama saya itu kan di 2016 kita memulai ini ya, PAUD ini. Sama nah, Bunda sama Sabila juga. Kita sama bertiga. Sama, 2016. Kita berarti sama. Nah, disinilah letak kita bertumbuh. Benar ya Bun ya? Disinilah letak kita bertumbuh. Pandemi mungkin bagi kita, bagi orang lain memang tantangan semuanya. Tantangan baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita beradaptasi dengan era kebiasaan baru dan lain sebagainya yang beda. Tapi justru di sini adalah efek positifnya pandemi adalah begini, siapa yang tangguh untuk tetap
kuat berdiri tegak itu, dia yang akan mendapatkan grow up-nya tadi. Dia yang akan bertumbuh. Tetapi bagaimana ketika dia tidak menjawab tantangan itu, maka dia yang akan turun. Jadi yang waktunya down. Justru begini, ketika pandemi ini menyerang gitu ya, khususnya di sektor pendidikan, dan kita yang awalnya terlalu manja dengan hal-hal yang tatap muka, kita dihantam dengan kegiatan yang harus online. Terus di situ di mana letaknya? Kita semuanya bisa belajar. Di sini adanya pemerataan tentang pendidikan. Kalau kita menjawab tantangan ya Bu ya, ketika di 2016, sementara kita lembaga baru dan ada beberapa lembaga yang sudah lama, tentunya kan kita masih ada di tengah-tengah atau bahkan di bawah sendiri. Tapi ketika kita bisa menjawab tantangan pandemi ini, lembaga kita itu di mana tingkat prestasi kita. Itulah yang pada saat saya selalu memicu bunda-bunda guru. Mungkin dulu kita tidak terlihat, tapi justru ketika kita bisa menjawab tantangan masa pandemi ini, kita akan bersinar. Itu yang utama. Justru makanya Intense School di sini, masa pandemi ini setelah kita berhasil memperlihatkan pada masyarakat, mereka lebih antusias dan ternyata mereka pun orang tua juga lebih mengenal, oh ternyata anak itu belajar mudah ya, anak itu belajar menyenangkan, lebih bisa kita kembalikan. Kalau dulu orang tua pasrah, kemana-mana disekolahkan. Mohon maaf ya, mereka biasanya menyerang itu sekolah bagus lah, sekolah yang bonafit dong, sekolah yang mahal dong, begitu. Tapi ketika pandemi, sekolah yang bagus, sekolah yang bonafit, sekolah yang mahal, sama seperti kita tantangannya. Dan itulah kita berprestasi, bagaimana kita bisa mengibarkan bendera lembaga kita gitu. Nah, disinilah tantangannya, disinilah kita belajarnya, bagaimana memupuk, menyiram dan untuk tumbuh itu tadi. Begitu Mas Fadil. Cakep. Keren. Bukan luar. Ya, luar biasa ya. Saya sepakat banget ya dengan tadi teman-teman menyampaikan tadi itu sama Kak Arum ya, Kak Rumi. Jadi pandemi ini jadi pilihan. Bunda Hamidah juga sudah sering ini pilihan mau naik kelas atau terlibas gitu ya. Jadi teman-teman berhasil naik kelas saya rasa. Jadi teman-teman yang baru berdiri 5 tahun belakangan ini justru malah you answer the questions ya. Jadi teman-teman menjawab pertanyaan yang dibuka secara umum, bukan rahasia-rahasiaan gitu ya. Dan ini menjadi persaingan terbuka ya, bahwa siapapun yang bisa menjawab kebutuhan pasar ya you can win the market gitu ya. Teman-teman sekolah-sekolah yang mungkin belum lama lah, usianya baru 5 tahun, tapi teman-teman membuktikannya. Dan nanti ya saya akan tanya jumlah murid tahun ini dan nambah guru ya, saya akan tanya ya kira-kira rahasianya bagaimana. Nah ini menarik sekali, dan tadi Miss Ria juga memberikan garis bawah ya. Jadi yang tadinya kita nggak sentuh, akhirnya kita sentuh ya. Bu Hamidah juga menyampaikan terkait jumlah ratusan video yang diciptakan. Ya, ini teman-teman yang di luar sana ya, mudah-mudahan semakin terbuka bahwa sekarang kita masuk ke eranya era konten ya. Kak Rumi juga selain sebagai pengelola, beliau juga secara personal dia seorang YouTuber ya, yang subscribe-nya sudah ratusan atau ribuan, saya belum ngecek lagi ya. Saya follow dia ya. Jadi sekarang tuh masuknya era konten. Jadi teman-teman selain gerakan SDM yang konkret di lapangan di sekolah, juga para pengelola harus ke arah sana kan. Jadi ke arah memperkaya kontennya yang sangat mungkin itu menjadi aset baru ya. Channel YouTube yang sebelumnya tidak dimiliki sekarang dimiliki dengan jumlah viewers, dengan jumlah konten dan sebagainya, itu aset barunya sekolah yang dulu mungkin kita belum pernah pikirkan, dan teman-teman sudah run on track. Itu keren banget ya. Dan teman-teman tuh keren banget, saya melihat perjalanannya gitu ya. Dan menarik, 3 orang ternyata di tahun yang sama mendirikan PAUD-nya ya. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada teman-teman kita yang hadir ya dari Sukabumi, dari Banyuwangi, ya. Selamat bergabung. Ya, semoga kita terus bisa saling belajar, berbagi praktik baik, optimis ya. Dan sekarang itu PAUD semakin dilihat oleh pemerintah kan. Kalau akhir-akhir ini kan PAUD semakin dilihat sebagai fundamental of our future education ya.
Oke, kita akan sedikit menggeser topik kita ya. Ini terkait PBDB ya, ini menjadi tantangan para pengelola PAUD di luar sana ya. Sedangkan saya mengikuti teman-teman ini, oh ternyata muridnya nambah ya. Saya lihat Miss Ria, Bunda, ya Kak Rumi, rekrut guru baru gitu ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Di tengah banyak mungkin teman-teman kita yang berjuang yang untuk bertahan gitu ya. Tapi teman-teman on the way there, you win the game gitu ya. Nah boleh dong khusus untuk strategi ya, strategi untuk mendapatkan murid gitu ya, atau mungkin marketing yang efektif, yang nggak efektif, yang teman-teman sudah jalankan, boleh di-sharing ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar ya dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Ya, silakan teman-teman, boleh dimulai dari mana? Dari Tuban dulu ya, boleh dari Tuban ya, ready ya. Oke, bagaimana kita berbicara PPDB ya? Ini ketika kita sekarang kan progresnya Dapodik ya, bisa dilihat rata-rata lembaga yang dulunya itu berkibar dengan banyak siswa sekarang mulai ada penurunan begitu ya. Tetapi bagaimana ketika kita menjawab seperti ini? Kalau ditanya secara personal pribadi, peningkatannya di Intense School justru di masa pandemi ini PPDB kami mendapatkan 50% begitu ya. Kalau dulu itu kita punya 31 siswa aja, sekarang justru siswa kita sampai 65-an. Berarti naik 100% ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih ketika kita membuka begitu ya? Yang pertama adalah memang betul kita harus menjawab tantangan. Tadi seperti itu. Kalau kita bisa berpikir, masa pandemi ini kan kita juga ditantang untuk pembelajaran lewat online. Berarti kita juga terbuka. Murid kita juga bisa ngambilnya juga secara online. Karena di sini selain ada 60 peserta didik yang offline, Intense School juga mengembangkan pembelajaran secara online untuk peserta-peserta didik yang itu justru luar Jawa begitu. Jadi di Intense School ada yang luar kabupaten itu menjadi siswa, ada yang dari Jogja, dari Malang, ada dari Bojonegoro PPDB. Ya, serunya di sini, apakah boleh sih seperti itu? Sekarang kita kembali membuka aja boleh apa tidak? Kita harus mengikuti kemajuan perkembangan. Yang menarik di kita yang kita jual, seorang pengelola itu kan juga harus berjiwa wirausaha. Wirausaha kita bukan jualan, tetapi bagaimana kita mengemas program. Itu yang paling penting. Ini mungkin yang bisa saya share kepada mungkin yang saat ini menyimak, bunda-bunda PAUD yang saat ini menyimak, kualitas kewirausahaan seorang pengelola PAUD adalah bagaimana bisa mengemas program pembelajaran ataupun program di lembaga itu menjadi sebuah program yang baru, program yang kekinian, program yang mengikuti perkembangan. Jadi begitu. Jadi di Intense School mulai merambah. Bisa nggak ya kita mengajak untuk peserta didik lain dari luar kota, bahkan luar provinsi begitu, yang bisa menjadi peserta didik kita? Ternyata bisa. Ternyata orang tua justru lebih tertarik. Nah, apa yang menjadi peluang di situ? Pertama yang kita siapkan adalah betul. Ketika tadi kita menjawab, media-media sosial milik lembaga kita, waktunya kita terbitkan. Jangan saja, sekarang kan kita banyak aplikasi yang bisa dipakai ya. Jangan saja kita hanya mengikuti aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan sesuai dengan kapasitas yang disediakan. Jika kita ada media Instagram, Facebook, YouTube, terus kemudian media lainnya, nah itulah saatnya kita menjual program kita. Jadi saatnya di situ kita menantang diri kita juga bagaimana kita meramu supaya orang lain di luar sana tertarik. Ini contoh aja nih, Mas Fadil, terus Bu Hamidah, kita kan bisa kenal ya Tuban. Padahal belum pernah ya main ke Tuban seperti apa. Begitu. Mungkin dari berteman dengan status di saya di WA saya gitu, setiap harinya itu kan saya ada pelase foto kegiatan, terus kemudian ada bagaimana jadwal kami, dan itulah yang harus kita lakukan sekarang untuk menjual program kita. Jadi untuk bunda-bunda yang saat ini mungkin menyimak, bisa memberikan inspirasi, mumpung belum terlambat, yuk kemas yuk program di lembaganya untuk sebagus mungkin dan semenarik mungkin supaya mereka, ayo sekolah PAUD,
Itu yang saat ini menjadi tantangan kita selaku pengelola. Bagaimana kita menggerakkan supaya masyarakat itu sadar pentingnya PAUD kayak gitu. Gitu. Keren ya. 200% meningkat ya di tengah teman-teman kita berjuang untuk bertahan ya. Intens justru malah 200% meningkat, dan ada solusinya, ada kuncinya tadi. Ya, apa yang bisa kita kemas, bisa kita tawarkan ke orang tua, ini kan peluang ya. Tapi kalau dari sisi marketingnya sebenarnya cukuplah optimasi apa yang sudah ada dan free gitu ya, dioptimalkan untuk bukan berjualan ya, share. Tapi pasti ada yang kalau yang orang tua cocok sama produknya pasti akan datang dengan sendirinya dari luar daerah, malah sudah terbukti dan sudah berjalan di internet. Keren banget Kak Rumi ya. Boleh kita ke Bekasi ya. Strategi ini juga luar biasa nih, belum lama rekrut lagi, nambah lagi ya guru ya. Strategi ini, trik dan tips PPDB. Ya. Ya, untuk biasa ya, kita setiap PPDB kita mulai dari merumuskan marketing. Kita pahami dulu apa itu painnya, gainnya, metodunya sebuah customer kita. Ya, terus kemudian setelah itu kita namanya marketing, otomatis kan bukan hanya kita bicara kurikulum, ya, kita bicara SDM. Gitu. Nah, berawal dari SDM kita bicara bagaimana kita mengubah mindset SDM. Yaitu mengubah mindset SDM karena apa? Karena sekolah hidup dari siswa. Ya kan? Kalau sekolah tidak ada siswanya, itu bukan sekolah namanya. Gitu. Berarti apa yang harus dilakukan oleh anggota atau oleh sivitas sekolah? Otomatis kita jangan berpikir job desk. Gitu. Biasanya kan kita suka pilih-pilih ya, itu bukan job desk saya, itu bagian marketing. Job desk saya adalah mengajar. Itu bukan job desk saya. Job desk saya adalah mengelola PAUD. Nah, itu keluar dari itu. Mindset itu keluar, mindset itu rubah. Gitu. Mindset itu merubah, terus kalau di kami biasanya kami menggerakkan seluruh sivitas setiap hari wajib like, wajib komen, and share medsos kami. Gitu. Dari situ setelah kita merubah mindset, baru kita lari ke bagaimana nih marketing yang top markotop, bukan hanya orang tua percaya, yang orang tua yang sudah mendidikan pada kita itu percaya, tapi bagaimana di luaran sana orang tua yang belum mendaftarkan itu tahu, percaya, dan klik untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga Salsabila Islamic Preschool. Baru di situ kita bicara tentang kurikulum. Ya, kurikulum. Sekarang kan kurikulum kita bicara bahwa kurikulum itu pembelajaran itu hanya membuat kegiatan yang ada di sekitaran rumah, gitu kan. Ada yang ada di ruang tamu, kita sudah bisa membuatkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 6 aspek, di kamar mandi, di halaman, di ruang belajar dan lain sebagainya. Dari situ ya, dari situ makanya kan di medsos kami itu alhamdulillah selama pandemi ternyata followernya meningkat 1000 lebih ya, dan itu bukan hanya orang tua kami. Itu ternyata banyak guru senusantara yang join di Salsabila Islamic Preschool, dan bahkan banyak orang-orang tua yang langsung yang penasaran dengan Salsabila Islamic Preschool itu. Ya, terus kemudian kita bicara lagi terkait SDM, kita ada tambahan waktu. Gitu. Jadi setiap Sabtu kita harus harus ada yang piket PPDB. Itu setiap Sabtu kita ada piket PPDB, dan besok nih, bulan besok Oktober kita sudah mulai lagi PPDB tahun ajaran 2022-2023. Baru juga nafas udah mau PPDB lagi besok ya bulan Oktober gitu. Terus kemudian selain itu kita harus memindsetkan bahwa PPDB ini sepanjang masa. Nah, kalau PPDB memindsetkan PPDB sepanjang masa, otomatis kita ada kehati-hatian. Berarti kan kita ada value, nilai jual, apa yang akan kita jual ke market, ke customer. Kalau kita udah memindsetkan PPDB sepanjang masa, gitu kan, berarti kan kita harus kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Sehingga kan banyak peminat menyekolahkan orang tua anaknya ke lembaga kita. Setelah itu apa yang jarang dilakukan, yang saya temui itu adalah kita memberikan wow effect. Gitu. Biasanya kan kalau ada customer yang datang ke sekolah, kita sudah tahu tuh, ternyata kita ngobrol-ngobrol, dalam obrolan itu anak itu tidak cocok disekolahkan di sekolah kita karena mempunyai kebutuhan khusus,
gitu kan, ataupun memang usianya belum ngepas, tidak masuk kelompok toddler, biasanya kan seperti, atau mau masuk kelompok playgroup, dia tetap mau masuk kelompok playgroup, menurut kita usianya tidak ngepas. Nah, apa kita memberikan wow effect-nya itu, kita layani dengan baik, terus kemudian apa, kita ya kalau seandainya, oh iya Ibu mohon maaf, tidak, tapi kita mengarahkan. Oh iya, mohon maaf, setelah kita hasil ini, sepertinya ada lembaga atau yang biasanya kemahalan di Salsabila Islamic Preschool, nggak cocok duitnya. Kita arahkan, oh iya Bunda, ada nih lembaga. Kita selalu begitu. Kalau ada berkebutuhan khusus, kita arahkan ada lembaga yang memang khusus untuk kebutuhan khusus. Ada lembaga yang mungkin daycare-nya khusus dari sampai malam atau sampai sore, kita selalu arahkan itu. Itu karena kita bermindset rezeki itu datang dari Allah. Kita jangan takut tidak punya murid. Ya, itu kalau di kami. Dan yang terakhir itu, kita biasa memberikan testimoni, minta testimoni orang tua, dan itu setiap 1 semester setelah rapotan kita pasti share kuesioner tingkat kepuasan. Ya, ini alhamdulillah orang tua memberikan testimoninya luar biasa, mungkin itu sebagai daya tarik untuk menyekolahkan di Salsabila Islamic Preschool. Seperti itu, Mas. Luar biasa ya, banyak banget ini ya, waktu kita terbatas ini, harusnya digali sampai isya nih ya. Oke. Isria, apa nih strategi LBH nih sampai nambah kelas, nambah guru ya? Saya sampai bengong nih nyimak berdua ya. Ini Bunda Hamidah dan Kak Rumi, Masya Allah. Jadi saya banyak belajar ini barusan dengan menyimak Bunda dan Kak Rumi ini gitu kan, Masya Allah ya. Ya Alhamdulillah yang dirasakan kami di Little Bee House juga ini ya, awal-awal ada teman yang sharing yang sama-sama dari kepala sekolah atau dari pengelola lembaga. Udah berapa murid pasti. Terus gitu, ada teman-teman, oh alhamdulillah kataku, saya sih alhamdulillah udah mencukupi gitu kan. Tapi sih mau tetap buka aja. Pokoknya selagi ada yang daftar, masalah tempat itu urusan nantinya gitu. Bukan berarti nggak dipersiapkan, kan nggak masalah kan gitu. Walaupun ini kuota udah full, tapi kalau misal mau nambah, oke, waiting list dulu ya, misalkan gitu. Terus kita bisa menyiapkan lagi insya Allah gitu. Jadi saya selalu positive thinking aja untuk itu. Nah, teman saya tanya, gimana sih itu kok Little Bee bisa udah istilahnya udah keiket ya, karena kan kita ya itu tadi, kita dari Oktober juga Bunda dan Kak Ruby, kita dari Oktober sudah pembukaan. Jadi udah ambil ancang-ancang lebih dulu memang gitu ya. Jadi Oktober sudah pembukaan. Biasanya strateginya kita memang memberikan promo early bird ya kan, tapi memang nggak banyak-banyak lah, kita pasti udah hitung ya budgetnya gitu kan sesuai RAPBS sekolah gitu. Jadi di gelombang 1 itu akan ada potongan sedikit lah, disesuaikan aja gitu kan. Misalkan kalau di Little Bee ada potongan 400.000, tapi buat ibu-ibu apalagi zaman pandemi ya itu berharga gitu ya, dipotong 400 tuh udah seneng ya. Paling nggak bisa beli cimol, cilok. Nah, kemudian nanti strategi keduanya setelah maksudnya udah Desember udah alhamdulillah tercukupi, nah itu bisa buka lagi Januari, tapi potongannya memang nggak akan banyak gitu kan. Paling separohnya, sampai akhirnya pas, oh ini saya daftarnya udah Maret, udah nggak ada potongan ya? Iya, mohon maaf, enggak. Jadi kita memang konsisten gitu kalau udah. Jadi makanya nih untuk Oktober sih alhamdulillah juga udah ada yang siap-siap daftar. Miss jangan lupa ya, adiknya ini masuk ya. Jadi udah kayak gitu, mereka udah tahu gitu. Karena kita memang kalau bikin harga promo ya memang benar-benar ketika udah lewat masanya memang nggak ada. Itu ya kalau dari sedikit marketingnya. Kemudian ya itu kita juga ada free trial class gitu. Kemarin walaupun masih online ya itu kita bisa buat choice pilihan mau trialnya online atau mau trialnya offline. Nah, untuk trial offline pastinya tidak seperti free trial class yang sebelumnya ya. Maksudnya yang banyak gitu kan, pastinya hanya satu guru tuh pegang handle 3 anak gitu sih. Tapi di saya nggak beneran free sebenarnya. Jadi untuk ikut trial kelas paling enggak ibu harus mengambil formulir gitu. Jadi saya nggak pernah free trial tuh benar-benar free. Kalau di Little Bee free trialnya itu mereka udah ngambil formulir. Kenapa? Karena di biaya formulir ada biaya observasi seperti itu. Ya alhamdulillah orang tua mau gitu kan untuk mengeluarkan uang formulir sekitar 200.000 misalkan. Dan dari situlah akhirnya alhamdulillah salah satu teman saya mencontoh
karena alhamdulillah belum terlalu jauh ketinggalannya, kan masih di Maret kalau nggak salah, dia Februari atau apa, coba dia lakukan itu, bener loh, it works gitu. Karena ya itu bisa nambah itu karena kan ya memang rezeki sudah Allah yang ngatur, tapi kan kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu. Coba deh kalau udah pakai cara ini mentok, ganti cara lain. Jangan berkutat di satu cara itu gitu. Dan kita udah lama Mas Fadil nggak ada brosur. Jadi udah nggak pakai lagi tuh brosur sekolah. Saya sampai inget bikin brosur waktu tahun pertama Little Bee sama 2017 coba bikin Serim, sampai sekarang nggak habis-habis brosurnya. Tapi alhamdulillah full terus. Brosurnya nggak habis-habis. Alhamdulillah full gitu. Dan akhirnya nih pengalaman orang tua nih, sampai akhirnya saya capture, Bun izin ya screenshot percakapan ini ya. Iya Monggo Miss, nggak apa-apa. Jadi ada, aduh saya nyesel banget kalau kemarin saya pending ya sekolahnya gitu loh. Jadi timbul perasaan menyesal yang tadinya pending, makanya akhirnya lanjut seperti itu. Karena ngelihat, oh ya kalau teman-teman nanti ada nomor WA saya tuh sampai titik-titik ya, ngalahin Aukarin. Jadi kegiatan sekolah itu banyak gitu loh, sampai titik-titik yang akhirnya tadinya nggak mau niat sekolah ya, ngelihat kayak gitu kan, seru ya, ternyata sekolah daring nggak bikin boring gitu. Itu kata-kata orang tua. Jadi marketing berjalannya saya dari orang tua sebenarnya. Tadi bener testimoni itu, mereka suka tag Little Bee, mereka kasih testimoni, ya udah saya repost di Instagram Little Bee gitu aja sih. Keren ya. Menarik ya, ini saya rasa teman-teman belajar banyak banget nih dari percakapan kita sore hari ini ya. Sebelum saya tutup dengan pertanyaan terakhir ini, kalau boleh saya simpulkan kalau dari sharingnya Kak Rumi itu lebih kepada media social optimization ya. Jadi yang gratis itu, yang gampang itu dioptimalkan gitu ya. Nah itu efeknya luar biasa dan berdampak banget. Karena kadang-kadang setengah-setengah gitu ya, malu-malu gitu ya. Di post juga yang kontennya nggak rapi sehingga malah menurunkan pamor gitu ya. Itu social media optimization menjadi kunci banget buat teman-teman berjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau dari Bunda Hamidah beda ya, beliau sangat concern di SDM optimization. Jadi mengoptimalkan SDM sebagai akar utama fondasi sekolah. Kalau SDM sudah bergerak semua, nular gitu ya, beranak cabang gitu ya, semuanya post, semuanya share, semuanya bahagia, semuanya bergerak, itu pasti akan berdampak dan sudah terbukti di Salsabila Islamic Preschool ya. Dan tadi poinnya best service for everyone. Jadi semua yang datang ke sekolah itu harus diservis sampai habis, sampai puas gitu ya. Mau diterima mau enggak, maupun tetap harus sampai tuntas dan menjadikan kesan buat mereka. Bisa jadi yang nggak kita terima menjadi marketer buat kita untuk siswa berikutnya. Itu keren banget ya. Dan Miss Ria keren karena emang mental nekat ya. Walaupun sekarang tuh kalau nggak salah punya 2 ruko ya, keren banget ya. 2 tempat. Gitu ya. Bukan ruko. Dan kalau kelasnya kurang, muridnya diterima, jangan ditolak. Orang-orang lagi susah nyari murid, pasti kita nolak. Terima aja, perkara itu nanti kita pasti bisa ya. Orang dari SDM-nya udah ada orangnya, pasti bisa. Itu keren banget ya. Nekatnya itu menjadi something banget. Terima dulu, orang lagi susah terima murid, kita masa nolak-nolak, sombong banget ya. Itu keren banget ya. dengan apa strategi-strategi yang sudah tadi, titik-titik di statusnya juga it works buat jualan ya. Oke, kita sudah kelewat beberapa menit teman-teman. Saya mohon izin bertanya terakhir ya ke teman-teman yang keren ini. Tadi sharing-sharingnya sudah beyond, sudah keren banget dan pasti menginspirasi banyak orang. Terbukti saya terinspirasi sore hari ini ya. Saya dapat hal baru dari teman-teman, dari Bunda, dari Miss, dari Kak Rumi ya. Pertanyaan terakhir kita nggak untuk orang lain boleh, tapi untuk kita sendiri nih ya. Sebagai seorang leader ini kan pasti selama terutama di pandemi kemarin gitu, pasti kita we have done better, we have done the best gitu ya, tapi pasti ada sisi kurangnya nih kan, ya kan? Ya nggak sih? Pasti banget ya. Boleh nggak menurut teman-teman ya, apa sih yang menurut teman-teman I have to improve nih sebagai pengelola gitu ya? Ada hal yang memang saya sadari ini kurang di diri saya dalam mengelola, dan ini mudah-mudahan menjadi niat gitu ya untuk memperbaiki diri saya dan berdampak ke organisasi saya. Kira-kira apa? Boleh perenung dulu. Saya nggak akan nunjuk, kalau yang sudah siap boleh ya sharing langsung ya. Kira-kira apa?
Boleh saya duluan? Boleh. Nggak usah pakai nangis ya, Bis. Enggak, ini bukan sesi curhat ya. Curhat dong mah gitu kan. Ya, kalau saya ya namanya ya seorang leader, seorang pemimpin itu bukan berarti seorang yang selalu benar ya gitu. Jadi saya sudah mengkomunikasikan kepada tim saya gitu kan. Makanya alhamdulillah di Little Bee walaupun pernah mungkin kayak bergonta-ganti personil gitu ya. Itu kita hal yang biasa, bukan biasa. Kenapa? Maksudnya bergonta-ganti timnya pun punya alasan yang kuat. Ya, alhamdulillah loh Mas Fadil, guruku kenal Miss Une, mungkin nonton. Hai Miss Une. Yang awalnya di Little Bee belum pernah punya pengalaman ngajar TK, beliau sekarang mengelola PAUD loh. Wow. Keren. Nah, saya mempunyai rasa senang gitu loh. Punya rasa senang karena tim saya yang 4 tahun di Little Bee lah sekarang bisa mengelola PAUD di dekat rumahnya gitu kan. Nah itu kan ada rasa kepuasan ya sebagai leader gitu kan. Dan saya juga nggak merasa selalu benar. Makanya kita di awal sudah membicarakan. Kita namanya tim itu harus ada saling keterbukaan, harus ada rasa legowo gitu satu sama lain. Jadi saya juga menyadari betul kayak kita ada sesi evaluasi gitu, misalkan seminggu sekali gitu kan. Apa sih yang sudah teman-teman rasakan nih, kan ada guru baru. Terus muncullah di situ. Jadi saya bisa bercermin kalau teman-teman mau ngasih input ke saya gitu loh. Kalau teman-teman hanya bilang enggak Miss, enggak ada masalah, enggak, nah saya nggak tahu, saya nggak bisa mengoreksi diri saya. Alhamdulillah mereka sudah terbiasa mengeluarkan Miss Ria maaf kalau ke saya ngomongnya boleh pelan-pelan nggak? Oke gitu. Karena saya untuk mencerna, saya juga udah kasih tahu dan di setiap guru saya kita ada profiling, Pak Fadil, profiling dengan psikolog kami Bu Yunilia. Halo, mudah-mudahan Bu Yunilia nonton. Kita ada profiling guru, jadi untuk mengenal karakter guru. Jadi guru juga kenal karakter saya yang lingkaran kuningnya itu conceptual thinking saya besar. Jadi saya kalau berpikir lompat sana, lompat sini, itu harus ditangkap sama yang analytical thinking, dan nanti yang bagian bekerja orang biru yang structural thinking. Nah, jadi kita satu sama lain berkolaborasinya enak. Karena kita udah tahu kamu orang structural thinking, kamu analytical thinking, saya konseptual gitu. Jadi ide-ide gagasan biasanya yang dirasakan Miss Ria. Oh, Miss Ria tuh cepet banget berubah ya, misalkan gini. Jadi itu, jadi saya bisa belajar dengan kekurangan yang saya miliki dari teman-teman saya sendiri gitu, yang mengasih masukan itu. Oke, saya bisa lebih pelan sedikit lagi, menyesuaikan. Terus ketika pandemi, kita bisalah menurunkan ekspektasi kita gitu loh. Yang tadinya saya pinginnya tuh ekspektasinya gimana gitu, nah itu bisa mengendorkan sedikit. Bukan berarti menurunkan target ya, enggak. Tapi itu jadi lebih fleksibel dan lebih nyaman nanti di teman-teman, itu sih. Itu juga saya dapat masukan dari teman-teman. Oke, itu. Ya. Boleh saya garis bawahi dulu ya. Sebelum lanjut dari teman-teman, Miss Ria ini karena emang lompat-lompat gitu ya, mungkin ke depan yang sudah dilaksanakan juga gitu ya, pastinya bisa lebih sering mendengar guru-gurunya gitu ya, untuk bisa lebih sering diskusi supaya saling bisa melengkapi ya. Dan pastinya yang sudah baik ini akan menjadi keren banget. Lebih banyak mendengar timnya poinnya. Oke, thank you. Kita ke Tuban. Kak Rumi. Oke, Mas Fadil, benar ya. Alhamdulillah di sesi terakhir ini kita diingatkan, dikembalikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada manusia yang memiliki kekurangan ataupun kelebihan ya begitu. Nah, begini, kalau saya secara berkaca secara pribadi ya, saya tuh orang dari kecil memang alhamdulillah diberkahi sama kreativitas, baik itu seni. Makanya Mas Fadil ketika tadi ya, saya bukan YouTuber sebenarnya, saya seorang pendongeng kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Dan saya terbiasa, saya karena anak pertama, jadi saya terbiasa secara mandiri melakukan sesuatu. Jadi bikin misal event apa begitu, itu saya personal gitu itu bisa gitu. Nah, akhirnya di situ itu kejelekan saya yang pertama, itu saya akui gitu. Ketika dulu awal di 2016 sampai 2018 itu saya selaku pengelola itu masih pakai pedomannya begini. Ide saya harus dilaksanakan. Jadi kayak gitu. Saya kayak gitu. Apa pembelajaran yang saya inginkan
harus dilakukan. Tapi ternyata memang betul mungkin kita satu jalur nih ya Miss Ria ya, kita terlalu lompat-lompat begitu ya. Padahal sementara guru-guru kami itu masih sangat belajar. Kadang-kadang guru-guru itu, Bun, kita belum bisa Bun, kayak Bunda Pipit gitu. Saya kan panggilannya kalau di sekolah itu Bunda Pipit gitu. Jadi PR saya memang bagaimana saya bisa mengembangkan SDM saya, bagaimana saya bisa membersamai guru-guru saya. Jadi mana yang kira-kira saya pingin gitu yang ngasih tahu itu akan saya tahan dulu. Oke deh, saya percaya dulu deh sama Bunda Guru begitu. Akhirnya sekarang saya mulai belajar untuk plot-plotnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Siapa yang memegang kurikulum, siapa yang memegang tentang kesiswaan, siapa yang memegang tentang bagian humas begitu. Nah, mereka ternyata sedikit-sedikit memang kalau kita nilai begitu ya, aduh kurang ya ketika misal mereka bikin video pembelajaran sendiri begitu. Gayanya kita yang sudah ibaratnya jam terbang tinggi itu kayak kurang begitu. Aduh gemes deh, pengen ini deh aku betulin begitu. Tapi itu saya tahan. Ya memang disinilah saya mengucapkan mungkin di sini ada bunda-bunda guru saya yang saat ini juga melihat begitu ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya Intense School, kebetulan kan saya juga seorang foundernya Intense School, tidak akan bisa sukses tanpa adanya bunda-bunda guru saya. Jadi satu orang itu tidak akan bisa menopang beban yang sangat berat. Tetapi dengan banyak orang, dengan kerjasama yang bagus, itu pasti kuat tiangnya kita. Jadi saya ucapkan terima kasih buat bunda-bunda guru saya, buat bunda-bunda guru hebat lainnya juga, satu Indonesia mungkin, yang mungkin ada pengelola-pengelolanya, maklum ya, pengelola itu juga punya amanah yang besar, jadi mungkin ada pengelola yang galak, ada pengelola yang disiplin. Nah, di sini kami tetap cinta kok sama guru-guru kami. Itu deh, Mas Fadil. Luar biasa ya. Thank you ya, Kak Rumi. Itu lagi proses shifting dari dominan ke trust ya, itu keren banget ya. Ini yang menjadi catatan juga di bukunya Prof. Renal tuh, dari leader create follower menjadi leader create leaders ya. Kak Rumi on the track, keren banget ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dengan timnya. Ya, Bunda, gimana nih Bun? Kira-kira what should be improve then yang sudah keren ini ya? Oke, tapi sebelumnya saya mau bahas dulu PPDB sedikit ya, yang mungkin bisa dari cerita saya ini bisa menginspirasi lembaga lain. Kalau di PPDB di Salsabila itu kan kita ada yang namanya, kalau untuk trial kelas offline memang sudah dilakukan di tahun 2016 ya. Kalau pandemi itu ada 2 trial kelas online dan offline gitu kan. Dan alhamdulillah peminatnya juga sungguh luar biasa banyak. Terus kemudian ada satu lagi kegiatan yang kita lakukan yaitu meet the school principal ya. Mungkin di sekolah Alam Cikeas juga ada, tapi mungkin strategi berbeda. Kenapa kami adakan kegiatan itu meet the school principal itu biasanya kan yang datang ke sekolah itu orang-orang yang baru trial dan itu kalau kami tidak membeli formulir itu kan dia yang ingin tahu dulu Salsabila gitu kan, itu datang kami kumpulkan ketemu dengan saya. Nah di situ saya menceritakan tentang kurikulum gitu, harapannya bagaimana orang tua yang tadinya penasaran gitu semakin yakin untuk mendaftarkan anaknya di Salsabila Islamic Preschool. Jadi di situ maksudnya kesempatan saya untuk menjabarkan semua apa itu yang ada di lembaga gitu, dan harapannya begitu keluar dari kegiatan itu mereka klik untuk mendaftarkan. Dan alhamdulillah itu bagi saya ini sangat sukses untuk PPDB gitu. Itu terus kemudian ada lagi yang sambung rasa ya, kalau surat cinta itu setiap bulan itu pasti itu ada. Nah itu mungkin ya untuk lembaga-lembaga lain bisa diadakan meet the school principal ya. Kalau menurut saya itu sangat efektif untuk PPDB. Terus kemudian kalau bicara tentang tadi perenungan sebagai kepala sekolah, saya ini sudah dites yang SPIPIN itu ya. Saya ini tipe orang yang orang lain baru berpikir B, Bunda Hamidah ini udah sampai X gitu. Jadi sulit untuk mengejar. Ini yang selalu saya diingatkan. Di kami juga memang ada partner yang memang saya belajar sentra dari beliau, senang gitu.
mereka lagi mau proses untuk C, proses untuk D, proses untuk F gitu kan. Kita jangan menyamakan, kita langsung ke Z gitu. Kita proses karena guru juga kan ingin bertumbuh sesuai dengan kesadarannya gitu loh, tidak terlalu dipaksakan gitu kan. Terus kemudian saya juga memang terlalu perfeksionis, apalagi kalau di sentra itu kan setting lingkungan aja udah harus luar biasa, merah kiri kanan gitu kan, 2 1 1 itu setting lingkungan. Nah ini saya sangat detail gitu loh, masalah penulisan dan lainnya ini sangat saya detail gitu. Dan ini di mana saya harus menjadikan guru itu ya, guru harus selalu belajar gitu kan, belajar bagaimana. Jadi gini, mereka membuat proposal atau mereka membuat apapun ya, mereka belajar dari sebuah kesalahannya gitu, itu seperti itu. Nah terus dari situ saya selalu berpikir gitu, ya Allah, iya gitu kan, saya tidak boleh menyamakan kemampuan saya dengan kemampuan guru-guru saya. Mereka bergabung di lembaga kita itu karena ingin belajar gitu loh, belajar dari kepemimpinan Bunda Hamidah, belajar dari apa yang ada di Salsabila itu di lembaga mereka gitu kan, itu seperti itu gitu. Terus pertama juga saya orangnya yang sulit percaya. Awalnya saya sulit percaya gitu, jadi capek sendiri ujungnya gitu. Percaya apa, kalau ada tanya PPDB saya harus turun sendiri gitu kan, kalau ada kegiatan apa saya harus turun sendiri gitu, kalau ada apa saya harus sendiri, sampai ke teknis saya terlibat. Awalnya saya seperti itu gitu kan ya. Terus saya memensikan diri saya, ya Allah, guru itu mau bertumbuh, mau berkembang, mau belajar di Salsabila, udah lepaskan gitu kan. Jadi saya sekarang itu mulai memprioritaskan apa yang bisa kamu lakukan, semua yang bisa kamu lakukan cari gitu kan, 1 atau 2 yang benar-benar kamu bisa lakukan. Selanjutnya berikan kepada guru gitu kan, berikan kepercayaan kepada guru gitu kan. Insya Allah jika guru udah satu visi dan misi dengan kita, insya Allah semuanya akan sama, sejalan gitu. Nah itu ya, saya belajar sekali dari diri saya, guru-guru saya itu seperti itu. Bunda guru yang ada di sini, maafkan saya. Ini bukan jadi forum minta maaf ya. Oke, itu kan ya, hal yang baik sih untuk saling belajar ya, intinya. Poinnya Bunda Hamidah tadi, yang memang seorang yang profesionis, yang memang kadang-kadang sudah berpikir beyond gitu ya. Sekarang prosesnya untuk mencoba put our head on others gitu ya, jadi meletakkan kepala kita di kepalanya orang lain gitu ya. Itu yang butuh proses, dan saya rasa itu menjadi penting ya. Mirip sekali dengan tiga pengelola ini, orang-orang kece semua, orang-orang yang berpikir beyond gitu ya. Kalau mungkin fasenya yaitu leaders create follower, teman-teman sudah done semua, tinggal waktunya teman-teman sudah leaders create leaders ya. Jadi masing-masing gurunya, alumninya bikin sekolah sendiri, itu udah keren. Contoh tadi UNE ya, udah jalan, itu keren banget ya. Jadi jangan ditahan terus di sekolahnya, kalau yang teman-teman yang mau bikin sekolah itu support, itu keren banget ya. Dan ini menjadi catatan juga buat saya gitu ya. Kalau kemarin ketika episode sebelumnya saya berdiskusi dengan Coach Indrawan Nugroho, jadi sekolah dengan rencana yang biasa aja, kalau leadersnya bagus, itu sangat mungkin hasilnya bagus. Ya, sebaliknya, rencana yang bagus di tangan leaders yang nggak bagus, udah pasti hasilnya nggak bagus. Nah ini teman-teman menjadi contoh yang baik ya, yang luar biasa, menjadi pengelola yang inovatif, terbukti ya dari prestasi dan recordnya, dan insya Allah menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat teman-teman di luar sana ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerendahan hati teman-teman berbagi praktik baiknya di tengah kesibukannya ya. Waktunya bertambah tidak terasa ya, karena memang kita senang berbagi, kayaknya mostly kita senang berbagi. Jadi kalau dipantik satu pertanyaan ya, kalau nggak saya tadi kan sedikit stop gitu ya, pasti pengennya berbagi terus, itu luar biasa. Itu memang ada benih-benih seorang leader itu memang udah ada ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, para school leaders, terkhusus para penggiat PAUD ya, sudah hadir dari seluruh Indonesia ya. Sukabumi tadi yang absen, ada Banyuwangi, ada Sarolangun, Jambi ya. Terima kasih sudah hadir menyimak diskusi santai kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan perbaikan ya untuk kita semua. Again, thank you. Terima kasih Bunda Hamidah, Miss Ria, Kak Rumi. I learned a lot. Saya belajar banyak, sorry, dengan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PAUD
dan school leaders di Indonesia. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fadil, Bunda Hamidah Karumi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.